Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di perikop ini adalah kebenaran karena iman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mau diselamatkan pastinya ia harus percaya dulu kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah Allah yang luar biasa, tetapi ia mau rela turun ke dunia ini mengambil rupa sama seperti kita. Bahkan ia rela memberikan nyawanya untuk kita semua beroleh keselamatan, untuk kita tidak binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan pun tidak bisa diperoleh melalui usaha kita, dengan kita berbuat baik, dengan kita melakukan persembahan-persembahan tertentu, atau dengan cara-cara yang lain. Tetapi keselamatan adalah pemberian daripada Allah. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan bukan hasil dari perbuatan kita, melainkan karunia yang telah Tuhan berikan di dalam setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bahkan firman Tuhan berkata di Titus 3 ayat 5 dan 6, bunyi firman Tuhan, Titus 3 ayat 5 dan 6, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus dengan darah-Nya sendiri telah menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan Yesus memang benar-benar anak Allah yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bahkan seseorang yang telah jatuh dalam dosa tidak mungkin ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus mendamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui darah-Nya untuk menebus kita. Jadi keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha kita berbuat baik atau kita melakukan persembahan tertentu, namun pemberian Allah, yaitu dengan percaya dan beriman di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita tidak boleh membanggakan diri kepada Allah karena kita telah menerima keselamatan. Seseorang yang telah diselamatkan akan berbalik dari dosa kepada Allah dan menjadi miliknya, milik daripada Allah. Dasarnya adalah meletakkan kepercayaan di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Roma 10 ayat 9 dan 10 yang telah kita baca tadi berarti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di dalam Allah yang lain. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi keselamatan hanya satu, di dalam Yesus Kristus, tidak ada di dalam Allah-Allah lain atau di luar sana. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus dan Yohanes juga menegaskan di hadapan Mahkamah Agama bahwa Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat-ayat ini menunjukkan ketunggalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga menjamin di dalam Yohanes 10 ayat 28-30, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Diselamatkan oleh anugerah adalah menyatakan bahwa
Keselamatan manusia adalah pemberian Allah dan tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukannya, melainkan berdasarkan anugerah daripada Allah. Sungguh keselamatan kekal adalah anugerah terbesar yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan anugerah keselamatan ini berlaku untuk semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Dan ini menjadi tugas kita untuk memberitakan berita sukacita ini kepada jiwa-jiwa di luar sana, atau keluarga kita yang masih belum ada yang percaya, teman-teman kita, mungkin tetangga kita, depan, belakang, kiri, kanan kita, mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini, ketika kita sudah diselamatkan, kita juga mau mewartakan keselamatan itu. Keselamatan yang kita peroleh adalah pemberian daripada Allah. Janganlah kita bermegah diri karena kita sudah diselamatkan, tetapi marilah kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki tugas, kita memiliki beban di dalam hidup kita untuk kita juga boleh menyelamatkan orang-orang yang ada di luar sana dengan kehidupan kita, dengan tingkah laku kita, dengan tutur kata kita, dengan apa yang kita perbuat setiap harinya. Biarlah apa yang kita perbuat, kita senantiasa mencerminkan sikap daripada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita, sehingga orang-orang di luar sana mereka boleh melihat bahwa Yesus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biarlah firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini senantiasa mengingatkan kita mau menjadi saksi buat orang-orang di luar sana lewat kehidupan kita mau menyelamatkan banyak jiwa, datang bersama-sama dengan kita menerima keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami senantiasa bersyukur kepada Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah daripada Engkau. Bila firman-Mu yang datang kepada kami, senantiasa mengingatkan kami, untuk kami boleh terus berbuat baik, untuk kami boleh terus melakukan kehendak Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami, dan kami Tuhan dengan apa yang kami perbuat senantiasa kami mencerminkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan kuasa daripada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, senantiasa Tuhan memberkati dan menyertainya. Bapak Presiden bersama kita terpilih, jajaran menteri, kabinet pemerintah yang ada Tuhan, yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota yang ada, senantiasa Engkau yang telah menolong mereka, Tuhan juga yang telah memilih mereka, menentukan mereka untuk mereka boleh duduk di kursi pemerintahan, Tuhan juga yang akan menolong setiap kinerja mereka. Kabupaten Temanggung di mana kami tinggal saat ini, senantiasa Tuhan juga menyertainya. Bapak Bupati beserta wakilnya yang terpilih, senantiasa Tuhan menyertai apapun yang dikerjakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, boleh membawa Kabupaten Temanggung semakin hari semakin baik lagi, dan boleh bersaing dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini. Begitu pula Tuhan dengan ibadah yang dilangsungkan oleh GPDI JOTW Temanggung yang ada ini Tuhan, senantiasa kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa daripada Tuhan. Dari bulan Desember, Januari sampai bulan-bulan berikutnya, bila senantiasa Tuhan yang menolongnya, setiap umat yang datang mereka boleh menerima keberkatan daripada Engkau, dan terlebih Tuhan sukacita daripada Engkau ada terus di dalam setiap umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang hari ini kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami meyakini Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin itu Tuhan senantiasa menerangi langkah kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan juga yang akan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami, sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.